Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada dan memanggil-manggil siapa ashabul jannah, penghuni surga, ashaban nar pada penghuni neraka. Isi panggilannya an, bahwasanya qad wajadna, sungguh telah menjumpai kami, ma pada sesuatu, wa'adana yang berjanji kepada kami, siapa Rabbuna Tuhan kami, haqqan dengan hak, benar. Fahal antum, maka adakah menjumpai kamu sekalian, ashabun nar, ma wa'ada, apa-apa yang berjanji, siapa Rabbukum Tuhan kamu sekalian, haqqan, hak atau benar. Qalu, mengatakan mereka ashabun nar, na'am, iya. Fa'adzana, memanggil-manggil. Siapa muadzinun, orang yang memanggil, yaitu malaikat. Bainahum, di antara mereka, ashabul jannah dan ashabun nar. Isi panggilan an, bahwasanya laknatullah, laknatnya Allah, iku ala dzalimin, berat atas orang-orang yang menganiaya. Penghuni surga memanggil-manggil penghuni neraka. Nah, penghuni surga mengatakan, saya telah menjumpai apa yang dijanjikan Allah kepada saya dengan benar. Bahwa Allah sudah berjanji yang beriman, beramal solih, nanti akan dimasukkan surga. Nah, apa yang dijanjikan Allah itu sudah saya jumpai. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, apakah kalian juga menjumpai janjinya Allah itu benar, bahwa yang tidak beriman, tidak beramal yang baik dimasukkan neraka? Apa kalian sudah menjumpai janji Allah itu? Nah, mereka menjawab, na'am, ya. Lalu di antara ashabul jannah dan ashabun nar ada orang yang memberi panggilan atau pengumuman, yaitu malaikat, bahwa laknat Allah berat atas orang-orang yang menganiaya. Nah, yang menganiaya ya akhirnya ashabun nar itu dimasukkan ke neraka. Yaitu alladzina, orang-orang. Jadi orang-orang yang aniaya itu alladzina, orang-orang. Ya sudduna, yang menghalangi mereka, mencegah mereka, ansabilillah, dari jalannya Allah, agama Allah. Wa yabghunaha, dan mencari mereka atau berusaha mereka pada sabilillah, iwajan, bengkok. Wahum, dan mereka, bil akhirah, pada hari akhir, hari kiamat, iku kafiruna, orang-orang yang mengufuri, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang menganiaya itu adalah orang-orang yang menghalangi orang lain untuk menetapi agama Allah. Dan mereka berusaha agar agama Allah ini bengkok. Maksudnya tidak ada yang menetapi. Itulah usahanya orang yang zalim, selalu menghalangi orang-orang yang akan menetapi agama Allah. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka
tidak percaya adanya hari akhir, termasuk kebangkitan setelah mati. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, ashabun nar dan ashabul jannah, hijabun, tutup atau pagar. Di antara ashabul jannah dan ashabun nar itu ada pembatasnya. Walaupun mereka saling mengetahui dan saling bisa berkomunikasi, tapi tempat mereka itu berbeda, ada pagar yang membatasi. Seperti diterangkan di surat Al-Hadid ayat 13. Faduriba bainahum bisurin lahu babun. Allah menjadikan pagar di antara mereka. Ada pembatasnya. Batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Dalamnya pagar itu rahmat, berarti surga. Luarnya pagar itu azab, yaitu neraka. Nah, orang iman berada di dalam pagar, sedangkan orang yang kafir berada di luar pagar. Jadi meskipun mereka itu saling mengetahui, saling bisa omong-omong, tapi tempatnya itu berbeda. Wa alal a'raf, dan di a'raf ini tempat yang tinggi atau pos, rijalun, beberapa orang laki-laki, ya'rifuna, mengenali mereka, rijalun, kullan, kesemuanya ashabul jannah dan ashabun nar, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Nah, tandanya kalau ashabul jannah itu wajahnya berseri-seri atau bersinar terang. Kalau ashabun nar itu wajahnya hitam pekat. Di tempat yang tinggi, nah a'raf ini ya tempat tersendiri, tidak di neraka, tidak di surga. Nah, di a'raf itu ada beberapa orang laki-laki. Mereka mengetahui semua yang ada di surga dan yang ada di neraka dengan tanda-tanda mereka. Wanadau, dan memanggil-manggil mereka, rijalun, ashabal jannah, pada penghuni surga. Nah, panggilannya an, bahwasanya salamun, semoga keselamatan alaikum, tetap atas kamu sekalian. Maksudnya memberi salam kepada ahli surga. Jadi beberapa laki-laki yang berada di a'raf, mereka memanggil penghuni surga, mereka mengucapkan salam untuk penghuni surga. Salamun alaikum, semoga keselamatan tetap atas kamu sekalian. Lam yadkhuluha, belum masuk mereka, rijalun, pada surga. Wahum, dan mereka, rijalun, iku yatama'una, berharap mereka, berharap masuk surga. Jadi orang-orang yang di a'raf, mereka itu belum masuk surga, dan mereka itu berharap segera masuk surga. Jadi masuknya surga, mereka ini masih tertahan dulu di a'raf situ. Tapi nantinya semua yang di a'raf itu masuk surga. Wa idza surifat, dan ketika dipalingkan. Apa absaruhum, beberapa mata mereka, rijalun, tilqa'a ashabin nar, pada arahnya penghuni neraka. Qalu, berkata mereka, rijalun, berdoa,
Rabbana wahai Tuhan kami, la taj'alna jangan menjadikan Engkau Allah na pada kami, ma'al qaum beserta kaum adz-dzalimina orang-orang yang aniaya. Kaum yang aniaya, ashabun nar, penghuni neraka. Ketika pandangannya orang-orang yang di A'raf dipalingkan ke neraka, nah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah Engkau menjadikan kami beserta orang-orang yang menganiaya. Jangan sampai Engkau memasukkan kami ke neraka bersama mereka yang ada di neraka. Wanada dan memanggil-manggil siapa ashabul a'raf, penghuni tempat yang tinggi atau gedung atau pos, memanggil rijalan pada beberapa laki-laki. Nah, rijalan ini ahli neraka, ashabun nar. Ya'rifunahum, mengenali mereka ashabul a'raf, pada mereka rijalan, bisimahum pada tanda mereka. Qalu berkata mereka ashabul a'raf, ma'alna tidak menolak angkum dari kamu sekalian rijalan, apa jam'ukum perkumpulan kamu sekalian, maksudnya harta benda yang kalian kumpulkan, wama dan apa-apa kuntum yang ada kamu sekalian, ikut tastakbiruna, sombong kamu sekalian. Orang-orang yang berada di A'raf, mereka memanggil beberapa laki-laki penghuni neraka. Orang yang ada di A'raf itu mengenali mereka yang ada di neraka. Nah, dengan tandanya mereka ini wajahnya hitam. Lalu orang yang ada di A'raf mengatakan, apa yang kalian kumpulkan, harta benda kalian dan kesombongan kalian tidak dapat menolak siksaan yang menimpa kalian. Jadi sambil dicela bahwa harta yang kalian kumpulkan, kesombongan kalian, itu tidak bisa menolak siksaan yang menimpa kalian. Ahaula, adakah mereka ini orang-orang iman? Yaitu aladina orang-orang aqsamtum yang sumpah kamu sekalian rijalan, atau kamu sekalian ahli neraka, la yanaluhum tidak memperoleh, maksudnya tidak memberi kepada mereka orang-orang iman, siapa Allah birahmatin pada rahmat. Udkhulu, masuklah kamu sekalian orang-orang iman, al-jannata, ke dalam surga. La khaufun, tidak ada takut, alaikum, atas kamu sekalian, wala antum, dan tidak kamu sekalian, tahzanuna, susah kamu sekalian. Ini masih omongannya ashabul a'raf kepada ashabul nar. Nah, orang-orang iman yang di dunia dulu kalian sumpah-sumpah kalau Allah tidak akan memberikan rahmat. Ternyata di akhiratnya Allah memerintahkan orang iman
udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kamu orang-orang iman ke dalam surga dan kamu tidak takut, kamu tidak susah. Jadi orang-orang iman yang waktu di dunia, yang kamu sumpah-sumpah kalau orang iman itu tidak akan diberi rahmat oleh Allah, ternyata, nah setelah di akhirat, orang iman itu dipersilahkan masuk surga. Nah justru kamu yang merasa sombong, yang merasa hebat, nah ternyata sekarang malah masuk ke neraka. Wanada dan memanggil-manggil. Siapa ashabun nar, penghuni neraka. Ashabal jannah, pada penghuni surga. Panggilannya an afidhu. An bahwasanya afidhu, menuangkanlah kamu sekalian ahli surga. Alaina, kepada kami ahli neraka. Minal ma', dari air. Au mimma, atau dari sesuatu, segala sesuatu. Rozakokum, yang memberi kepada kamu sekalian, memberi rizki, siapa Allahu Allah. Qalu, berkata mereka, ashabul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku harramahuma, mengharamkan siapa Allah, huma, pada keduanya, air dan rizki, alal kafirina, atas orang-orang kafir. Penghuni neraka memanggil penghuni surga. Nah panggilannya, tuangkanlah airmu kepada kami. Kami minta air, kami kepanasan, haus, berilah kami air, atau berilah kami apa saja yang Allah rizkikan kepada engkau, pada kamu. Berilah saya rizki, apa saja yang Allah memberi rizki pada kamu. Nah kemudian penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya kepada orang-orang kafir. Jadi nggak mungkin, nggak bisa. Kalau kamu minta air, kamu minta rizki, nggak bisa. Keduanya ini sudah diharamkan untuk orang-orang kafir. Orang kafir itu aladina, orang-orang ittakhadhu, yang mengambil mereka, dinahum, pada agama mereka, lahwan, pada lahan, penghinaan, walaiban, dan permainan. Wahorrothum, dan menipu kepada mereka, apa al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Fal yauma, maka di hari ini, hari kiamat, nansahum, melalaikan kami Allah pada mereka. Kama nasu, sebagaimana melalaikan mereka, liko ayaumihim, pada bertemunya hari mereka, hadza, yang ini, yaitu hari kiamat. Wa makanu, dan apa-apa yang ada mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami, iku yajhaduna, membantah mereka. Orang kafir itu adalah orang-orang yang menjadikan agamanya itu untuk permainan, untuk lahan. Maksudnya agama Islam yang seharusnya mereka tetapi, nah justru mereka menghina pada agama Islam. Dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka lebih mengepolkan urusan dunia, tapi meninggalkan urusan akhirat. Itulah orang kafir. Di hari ini, hari kiamat, kami Allah melalaikan kamu sekalian, sebagaimana dulu di dunia
kami melalaikan mereka orang-orang kafir, sebagaimana dulu di dunia mereka melalaikan tentang hari seperti ini, hari kiamat ini. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan mereka itu menentang pada ayat-ayat Tuhannya, menentang Al-Quran. Nah, itulah orang-orang yang kafir. Walaqad ji'nahum, dan niscaya sungguh mendatangkan kami Allah kepada mereka bil kitabi, pada kitab Al-Quran. Fassolnahu, menerangkan kami hu pada kitab ala ilmin, atas ilmu, ilmunya Allah. Hudan, menjadi petunjuk, warahmatan, dan jadi rahmat, liqaumin, bagi kaum yu'minuna, yang iman mereka. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, dan kami menerangkan, memerinci kitab Al-Quran itu dengan ilmu, dengan ilmunya Allah. Nah, sehingga apa yang ada dalam Al-Quran itu semua hak, semua benar. Yang menurunkan Allah, yang menerangkan juga berdasarkan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang iman, yang mau menetapi nanti diberi rahmat, dimasukkan surga. Hal yang dzuruna, tidak menunggu mereka orang-orang kafir, illa ta'wilahu, kecuali artinya Al-Quran. Maksudnya siksaan yang sudah diterangkan dalam Al-Quran yang akan menimpa orang-orang kafir. Yauma ya'ti, harinya datang. Apa ta'wiluhu, artinya Al-Quran? Siksa yang diterangkan dalam Al-Quran benar-benar sudah datang. Yaqulu, berkata, siapa alladzina, orang-orang, nasuhu, yang meninggalkan mereka hu pada Al-Quran, min qablu, dari sebelumnya, sebelum di akhirat, yaitu waktu masih di dunia. Qad ja'at, sungguh telah datang, siapa Rasul Rabbina, beberapa utusan Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa barang hak. Fahalana, maka adakah bagi kami, min syufa'a, orang-orang yang menolong, fayasfa'u, menolong mereka, lana, pada kami, au nuraddu, atau dikembalikan kami, dikembalikan ke dunia, fana'mal, maka beramal kami, ghairal ladzi, selainnya yang kunna, ada kami, iku na'malu, beramal kami. Mereka, orang-orang kafir, hidupnya itu tidak menunggu apa-apa, kecuali hanya menunggu siksa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Harinya siksaan yang diterangkan dalam Al-Quran itu sudah datang, menimpa mereka. Nah, orang-orang yang sebelumnya meninggalkan Al-Quran, waktu di dunianya mereka meninggalkan Al-Quran, nah mereka berkata,
qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh di dunia dulu beberapa utusan Tuhanku telah datang kepadaku dengan membawa barang yang hak. Jadi mereka mengakui waktu di akhirat atau setelah di akhirat mereka mengakui bahwa di dunia dulu Rasul telah datang kepada kami. Fahalana min syufa'a fayashfa'ulana. Apakah ada orang-orang yang menolong, yang mau menolong kami? Jadi mereka berharap, menginginkan ada orang yang menolong. Apa ada ya orang yang menolong kami? Kami butuh pertolongan. Atau kami dikembalikan saja ke dunia. Nanti di dunia kami akan beramal selain amalan-amalan yang sudah pernah kami amalkan. Nah, mereka juga berharap dikembalikan ke dunia. Ya sudah enggak ada. Dunia sudah hancur, sudah berganti akhirat. Bahkan kalau di ayat yang lain itu umpama mereka itu dikembalikan ke dunia, ya mereka akan mengulang kembali amalan-amalan yang pernah mereka amalkan. Janji akan beramal baik, janji akan beriman. Umpama dikembalikan ke dunia betul ya mereka tidak iman. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguh mereka itu merugikan dirinya sendiri. Jadi dengan tidak iman, dengan menentang Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, berarti mereka itu merugikan dirinya sendiri, sama saja menerakakan dirinya sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah apa yang telah mereka perbuat. Ya, seperti hartanya, kesombongannya, atau berhala yang mereka sembah yang diharapkan nanti bisa menolong, hilang, gak bisa apa-apa. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian, yaitu Allahu Allah. Aladidzat. Khalaqa, menjadikan siapa Allah as-samawat, pada beberapa langit, menciptakan, wal arda, dan bumi, fi sittati ayamin, di dalam 6 hari. Diawali hari Ahad, berakhir hari Jumat. Sumastawa, kemudian menetap siapa Allah alal arsy, pada aras. Yughshi, menutupkan siapa Allah al-laila, pada malam, an-nahara, pada siang. Yatalubuhu, mencari atau mengikuti apa malam, pada siang, hasisan, cepat. Wasyamsa, dan matahari. Maksudnya wa khalaqa syamsa, dan Allah itu menciptakan matahari. Wal qamara, dan rembulan. Wan nujuma, dan beberapa bintang. Musakhkharatin, beberapa yang diperintah atau ditundukkan bi amrihi, pada perintahnya Allah. Ala, ingatlah, lahu, bagi Allah, al-khalqu, menciptakan, wal amru, dan memerintah, atau wal amru, dan perkara. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah, zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi, jangka waktu 6 hari. 6 hari itu sudah lengkap
dengan isinya langit dan bumi. Pada langit ke atas itu tingkat 7, bumi ke bawah juga tingkat 7, dan berbagai macam makhluk yang ada di langit dan bumi, semua itu diciptakan oleh Allah hanya waktu 6 hari. Kemudian Allah menetap di arsy. Allah menutupkan malam pada siang, sehingga malam itu mengikuti siang dengan cepat. Jadi malam ditutupkan pada siang sehingga malamnya cepat mengikuti siang. Dan Allah yang menciptakan matahari, rembulan, yang menciptakan beberapa bintang, nah semua itu tunduk kepada perintahnya Allah. Seperti matahari setiap hari berputar dari timur ke barat, besok kembali lagi, dan terus sepanjang masa seperti itu. Bintang, rembulan juga sama. Nah, semua itu tunduk pada perintahnya Allah. Ketahuilah, Allah itu yang menciptakan dan Allah itu yang memerintah. Tabaraka maha barokah. Sapa Allahu Allah. Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Maha barokah Allah, Tuhan sekalian alam. Barokah itu kasratul khair, banyaknya kebaikan-kebaikan. Ud'u, berdoalah kamu sekalian. Rabbakum, pada Tuhan kamu sekalian. Tadarruan, dengan rendah hati. Wa khufyatan, lagi dengan suara yang samar. Innahu, sesungguhnya dia Allah, iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al-mu'tadina, pada orang-orang yang melanggar. Berdoalah kalian kepada Allah dengan rendah hati dan dengan suara yang samar. Jadi benar-benar berharap, benar-benar menginginkan, sehingga minta kepada Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan yakinlah kalau doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, ada kalanya yang langsung dikabulkan, ada kalanya ditunda, tidak langsung, dan ada kalanya diganti. Mintanya misalnya merah tapi diganti biru. Tapi pasti doa itu dikabulkan oleh Allah. Dan Allah itu tidak senang kepada orang yang melanggar. Nah, termasuk orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka, Allah tidak senang. Wala tufsidu, dan jangan berbuat kerusakan kamu sekalian. Maksudnya jangan melanggar. Fil ardi, di bumi, di dunia. Ba'da islahiha, setelah baiknya bumi. Sudah ada peraturan Allah yang dibawa Rasul. Wada'uhu, dan menyembahlah kamu sekalian kepada Allah. Khaufan, dengan rasa takut. Watoma'an, dan berharap. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Kamu sekalian jangan berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya bumi. Jangan maksiat, jangan melanggar di dunia setelah ada peraturan-peraturannya Allah yang dibawa oleh Rasul. Harus diikuti, jangan sampai ditolak atau melanggar. Nah, dengan melanggar peraturan itu berarti berbuat kerusakan di dunia. Nanti ada sanksinya, ada siksanya.
Sembahlah Allah dengan rasa takut dan berharap. Berarti menyembah kepada Allah itu punya tujuan. Tujuannya itu biar dimasukkan surga, biar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi takut dimasukkan neraka, berharap dimasukkan surga. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmatnya Allah, iku qoribun dekat, minal muhsinina, dari orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang yang berbuat baik. Jadi kalau orang itu berbuat baik, beramal baik, ya pasti nanti akan diberi rahmat oleh Allah. Karena rahmatnya Allah itu enggak jauh dari orang yang berbuat baik. Wa huwa, dan dia Allah, iku ala dzat. Yursilu, melepaskan siapa Allah. Aryaha, pada angin. Busyron, menjadi kesenangan. Baina yaday rahmatihi, di depan rahmatnya Allah. Nah, depan rahmat. Rahmat di sini maksudnya hujan. Hatta idza aqallat, sehingga ketika membawa apa angin, memuat atau membawa apa angin, sahaban, pada mendung, awan yang hitam, sikolan yang berat, karena ada airnya. Suknahu, menyiramkan kami Allah, hu, pada awan, atau menggiring kami Allah hu, pada awan, menggiring, ya. Libaladin, pada negara mayyitin, yang mati. Maksudnya tanah yang kering. Mati karena lama nggak ada hujan. Fa'anzalna, lalu menurunkan kami Allah, bihi, pada baladin mayyitin, menurunkan alma'a, pada air, hujan. Fa'akhrajna, lalu mengeluarkan kami Allah, bihi, dengan air hujan, mingkulis samarot, dari tiap-tiap buah-buahan. Wa huwa alladzi yursilur riyaha busyron baina yaday rahmatih. Allah itu yang melepaskan angin yang menjadi kabar yang menyenangkan tentang rahmatnya Allah, atau di depan rahmatnya Allah. Nah, misalnya di wilayah barat itu ada awan yang hitam. Nah, kemudian angin membawa awan yang hitam itu ke timur, ke wilayah timur. Nah, orang yang berada di timur ini sudah bersenang gembira, karena nggak lama lagi akan turun hujan. Ini yang dimaksud angin itu membawa kabar yang menyenangkan tentang rahmatnya Allah, tentang hujan. Terutama kalau di Mekah, Madinah dan sekitarnya yang sangat jarang hujan. Sehingga kalau ada awan yang hitam dan apalagi sudah cukup lama nggak ada hujan, nah mereka senang gembira karena nggak lama akan turun hujan. Sehingga ketika awan yang hitam itu, ketika angin itu membawa awan yang hitam, membawa mendung,
angin membawa mendung yang berat, yang hitam. Lah terus angin itu kami menggiring mendung itu ke tanah yang mati. Balatin mayitin. Lah disitulah kami menurunkan air hujan pada tanah yang mati. Jadi angin menggiring atau membawa awan yang hitam, nah kemudian dibawa ke tanah yang kering, nah terus Allah menurunkan air hujan di tanah yang kering itu. Fa akhrajna bihi min kulli samarat. Dengan air hujan itu kami menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Berarti yang asalnya lama nggak ada hujan, tanah itu menjadi kering, ditanami juga tidak bisa hidup, tapi begitu ada air hujan, tanahnya menjadi subur dan bisa menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Kadzalika demikian juga, nukhriju mengeluarkan kami Allah al-mauta pada orang-orang yang telah mati. La'alakum agar kamu sekalian kutadzakkaruna mengambil peringatan kamu sekalian. Nah demikian juga kami akan menghidupkan kembali pada orang-orang yang mati. Ya dengan air. Seperti tanah yang mati, yang kering, yang tandus. Dengan air hujan, tanah itu bisa subur dan bisa menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Nah demikian juga nanti kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati juga dengan air. Kalau dalam hadis itu diterangkan ma'ul hayah, air kehidupan, besok di akhirat. Jadi setelah tulang belulang yang berserakan di mana-mana, tulang-tulang kering, nah, begitu Allah menurunkan air hujan, ma'ul hayah di akhirat, dan air itu mengenai tulang-tulang itu, langsung tulang itu tersusun menjadi makhluk seperti asalnya. Hidup kembali. Wal baladu dan negara atau tanah atau yibu yang baik, maksudnya yang subur, iku yakhruju keluar, apa nabatuhu tumbuh-tumbuhannya tanah, biizni rabbihi dengan izin Tuhannya tanah, waladhi dan yang maksudnya tanah atau negara, khobusa yang tandus, yang jelek, iku layak rujuk tidak mengeluarkan apa tanah yang tandus, illa nakid dan kecuali sulit. Kadzalika demikian itu nusarrifu menerangkan kami Allah al-ayat pada beberapa ayat. Ayat di sini maksudnya tanda kekuasaan Allah. Liqaumin untuk kaum yashkuruna yang bersyukur mereka. Tanah yang baik, yang subur dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah. Sedangkan tanah yang tandus tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali sulit. Nah, ayat ini gambaran untuk orang iman dan orang kafir. Gambarannya orang iman dan orang kafir di dalam menerima hidayah. Tanah yang subur itu digambarkan sebagai orang iman. Nah, orang iman itu yang mendapatkan banyak kebarokahan,
banyak kemanfaatan. Hidupnya ini berarti, hidupnya ini ada nilai pahala. Apa yang dikerjakan oleh orang iman, kebaikan-kebaikan itu ada pahalanya. Seperti tanah yang subur, ditanami apa saja, tumbuh. Bahkan yang nggak ditanam pun di situ tumbuh, karena tanahnya subur. Nah, sedangkan tanah yang tandus, itu tidak bisa menghidupkan. Kalau toh bisa ya sulit, dan tanamannya pun tidak subur. Nah, orang kafir juga begitu. Di dalam menerima hidayah, ya mereka itu sulit menerimanya. Nggak bisa menerima. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikian itulah kami menerangkan ayat-ayat kami kepada kaum yang bersyukur. Qaumin yashkurun itu maksudnya orang iman. Inilah tanda kekuasaanku untuk orang-orang iman. Bahwa yang berkuasa menjadikan tanah subur dan tandus itu hanya Allah. Dan yang memberi hidayah dan yang menyesatkan itu juga hanya Allah. Itulah kekuasaannya Allah. Laqad arsalna, sungguh mengutus kami Allah, niscaya sungguh mengutus kami Allah, Nuhan pada Nabi Nuh, ila qaumihi kepada kaumnya Nabi Nuh. Faqala bersabda siapa Nabi Nuh, ya qaumi wahai kaumku, u'budu menyembahlah kamu sekalian, Allah kepada Allah. Malakum tidak ada bagi kamu sekalian, siapa min ilahin, Tuhan yang wajib disembah, ghairuhu selain dia Allah. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh bersabda pada kaumnya, Nuh memerintah kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena tidak ada Tuhan yang wajib disembah bagimu selain Allah. Tuhan itu hanya Allah, yang wajib disembah itu hanya Allah, bukan yang lain. Maka sembahlah Allah. Ini sesungguhnya aku, Nabi Nuh, iku akhofu, khawatir aku, alaikum pada kamu sekalian, adzab yaumin pada siksanya hari, azimin yang besar. Hari yang besar yaitu kiamat. Adanya kamu saya perintah untuk menyembah kepada Allah. Karena kalau tidak menyembah, nanti di akhirat kalian akan disiksa. Nah, itu yang saya khawatirkan, yang saya takutkan. Jadi biar nanti di akhirat kalian itu tidak disiksa oleh Allah, maka sembahlah Allah. Qala berkata, siapa al-mala'u, orang-orang yang mulia, min qaumihi, dari kaumnya Nuh. Kaumnya Nabi Nuh. Pembesar-pembesar orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh. Inna, sesungguhnya kami, lanaroka, niscaya melihat kami kepada engkau Nuh, fi dholalin, di dalam kesesatan, mubinin yang nyata. Nah, setelah kaumnya itu oleh Nuh diperintah supaya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nah, orang-orang mulianya kaumnya Nuh, yaitu orang-orang kafir, mereka mengatakan, inna naroka fi dholalin mubin. Kami memandangmu Nuh orang yang tersesat. Orang yang nyata-nyata tersesat. Wong atasnya kamu kok menyuruh kami
untuk menyembah pada Allah. Kamu itu tersesat, Nuh. Qala bersabda Nabi Nuh, ya qaumi wahai kaumku, laisa tidak ada bi denganku apa dolalatun tersesat. Walakini dan akan tetapi aku Nabi Nuh iku rasulun utusan mirrabbil alamin dari Allah Tuhan sekalian alam, seluruh alam. Nah, Nabi Nuh mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, saya ini tidak tersesat. Akan tetapi saya ini utusannya Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi penilaianmu kalau saya ini tersesat keliru, kamu salah menilai. Saya tidak tersesat. Saya ini Rasulnya Allah. Ubali hukum menyampaikan kami Nabi Nuh pada kamu sekalian risalah Rabbi pada beberapa risalah Tuhanku. Risalah itu amanat, peraturan atau amanat. Wa ansohu dan berbuat baik aku, nasihat aku, lakum pada kamu sekalian. Wa a'lamu dan mengetahui aku Nabi Nuh minallah dari Allah, ma pada sesuatu lah ta'lamuna yang tidak mengetahui kamu sekalian. Saya menyampaikan amanat-amanat Allah pada kamu sekalian. Termasuk amanatnya ya kamu supaya menyembah Allah. Jadi saya ini Rasul, saya menyampaikan amanatnya Allah pada kamu sekalian. Dan saya ini berbuat baik pada kamu sekalian. Saya nasihat. Dan saya mengetahui dari Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Kalau urusannya Allah saya yang lebih tahu. Maka ikutilah saya. Sembahlah Allah. Awa ajibaktum, adakah heran kamu sekalian? Anja'akum, bahwa datang kepada kamu sekalian. Apa dzikrun peringatan. Mir rabbikum dari Tuhan kamu sekalian. Ala rajulin lewat seorang laki-laki. Yang dimaksud rajulin ya Nabi Nuh. Minkum dari kalangan kamu sekalian. Liyung dhirakum memberi peringatan sapa rajul kum pada kamu sekalian. Ya menakut-nakuti. Walitataku dan supaya bertakwa kamu sekalian. Wala'alakum dan agar kamu sekalian turhamuna, dikasihani kamu sekalian atau diberi rahmat. Ini sabdanya Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa kamu heran jika ada peringatan dari Allah yang datang kepada kamu lewat seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri? Apa kamu heran? Nah, rajul itu memberi peringatan pada kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan rahmat. Masa kamu heran ada peraturannya Allah yang dibawa oleh rajul dari kalanganmu terus disampaikan kepada kamu? Ya enggak usah heran, ikuti saja. Karena yang membawa peraturan itu orang yang diutus oleh Allah. Fakadzabuhu, mendustakan mereka kaum pada Nabi Nuh. Fa'anjainahu, menyelamatkan kami Allah pada Nabi Nuh.
waladina dan kepada orang-orang ma'ahu yang bersama Nuh fil fulki di dalam perahu. Wa aghraqna dan menenggelamkan kami Allah alladzina kepada orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka. Bi ayatina pada ayat-ayat kami Allah. Innahum sesungguhnya mereka kanu ada mereka iku kauman kaum amina orang-orang yang buta hatinya. Fakadzabuhu fa'anjainahu walladzina ma'ahu fil fulki. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan pada Nabi Nuh. Jadi Nuh sebagai Rasul tidak dipercayai, mereka mendustakan. Nah, kami selamatkanlah Nuh dan orang-orang iman yang bersama Nuh di dalam perahu. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta hatinya. Karena sudah ada peringatan atau peraturan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tapi mereka malah mendustakan. Berarti mereka itu orang yang buta hatinya. Nuh diselamatkan bersama orang-orang iman di dalam perahu dan yang lain ditenggelamkan. Karena pada waktu itu memang terjadi banjir seluruh dunia. Yang selamat, yang hidup ya yang ada di perahunya Nabi Nuh. Wa ila adin dan kepada kaum Ad, akhohum saudaranya mereka kaum Ad, yaitu Hud dan Nabi Hud. Kepada kaum Ad, kami mengutus Nabi Hud. Atau Nabi Hud itu kami utus pada kaum Ad. Qala bersabda siapa Nabi Hud? Ya qaumi wahai kaumku. U'budu menyembahlah kamu sekalian. Allah kepada Allah. Malakum tidak ada bagi kamu sekalian. Siapa min ilahin Tuhan wairuhu selain Allah. Afala tatakuna, adakah tidak bertakwa kamu sekalian? Maksudnya ittaku, bertakwalah. Nabi Hud bersabda pada kaumnya atau memerintah kaumnya. Ya qaumi u'budullah. Wahai kaumku sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah bagi kamu selain Allah. Tuhan itu hanya Allah. Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Maksudnya bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah. Nah, kalau memang bertakwa ya ikutilah saya sebagai Rasul dan sembahlah Allah. Itu berarti kamu benar-benar bertakwa. Qala berkata, siapa al-mala'u orang-orang yang mulia atau pembesar-pembesar. Alladzina orang-orang kafaru yang kufur mereka min qaumihi dari kaumnya Nabi Hud. Inna sesungguhnya kami orang-orang yang mulia, lanaroka niscaya melihat kami pada engkau, Hud, fi safahatin di dalam kebodohan. Wa inna dan sesungguhnya kami, lanadunnuka niscaya menyangka sungguh kami pada engkau, Hud, minal kadhibin dari orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Hud.
Nah, mereka mengatakan inna lanaroka fi safahatin. Hud, nah, kami mengetahuimu orang yang bodoh dan kami menyangka kepada kamu orang yang berdusta. Kamu itu bodoh, Hud. Ngaku-ngaku Rasul memerintah kami, orang yang mulia-mulia kamu perintah. Nah, siapa kamu itu? Kami memandangmu itu sebagai orang yang bodoh dan kami menyangka kamu orang yang berdusta. Qala berkata Nabi Hud, ya qaumi wahai kaumku, laisa tidak ada bi denganku apa safahatun bodoh. Walakini dan akan tetapi aku Hud iku rasulun, rasul mirrabil alamin, dari Allah, dari Tuhan sekalian alam, seluruh alam. Nah, Hud mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, saya ini bukan orang yang bodoh. Kalau kamu menganggap saya ini orang yang bodoh, berarti kamu itu salah menilai saya. Saya ini Rasulnya Allah, Tuhan sekalian alam. Maka ikutilah saya, sembahlah Allah. Saya ini tidak bodoh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.